Hai guys, welcome back to Isgar, Isi Garasi with me, Jaslyn Mokhtar. Nah, hari ini for the first time kita datengin sebuah garasi yang isinya nggak cuma mobil aja, tapi kali ini ada motor-motor dengan berbagai macam spesifikasi yang unik. Karena hari ini kita udah janjian dengan seorang motovlogger yang terkenal banget untuk kecintaan dan koleksi motor-motornya. Nah, kalian para pecinta otomotif terutama motor pasti udah nggak asing dengan yang namanya Dan Dimas. Nah, kita langsung aja mau ketemu sama orangnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe ke Prestige Productions. Oke, let's go! Halo Kak Denny. Halo Jess, thank you apa kabar? buat waktunya. Excited banget karena ini perdana si Jaslyn ketemu yang lebih banyak koleksi motor daripada Oh mobil. iya. Nah, oke, karena kita bahasnya motor lebih banyak hari ini, kita langsung aja ke belakang. Boleh, Mobil. langsung ke garasi. Oke. Ayo dong. Widih. Nah, Sudah terjejer dengan rapi nih guys. ini kebetulan karena Jaslyn datang, Wah, jadi thank kita you rapiin. banget, thank you banget. Biasanya sih lebih berantakan lah ya. Oh gitu. Iya, cuman ini kan datang jadi dirapiin dulu. Wah, thank you. Ini ada berapa nih? Sekitar 10 nih kayaknya. Ya mungkin sekitar segitu kali ya. Beberapa masih ada yang di bengkel. Wah, lebih banyak lagi ternyata. Enggak lah. Wow. Ya nih kira-kira di rumah yang ada kira-kira segini. Beberapa masih ada di bengkel. Cuman ya lumayan lah buat cari bubur. Ini nggak lumayan banget, ini banyak banget nih. Nah, Ya. dari semua motor ini nih, mana sih yang paling spesial buat Kak Dendi? Yang paling spesial, wah definisi spesial nih banyak. Spesial nih ya. beragam Martabak ya. juga spesial soalnya buat aku. Kalau buat aku mungkin orang taunya dulu ketika aku baru mulai YouTube, itu mungkin pakai yang ini. Jadi ini BMW R90, dia 1200 cc. Ya kira-kira dari awal aku nge-vlog, inilah yang menemani aku dari subscriber masih 100 sampai sekarang. Wow. Ya orang identiknya sama yang ini, Jess. Karena gitu. mungkin banyak konten modifikasi juga ya di sini. Atau Lumayan banyak konten modifikasi, konten jalan-jalan, riding bareng, dia kan dari dulu zamanku aku masih pacaran sampai akhirnya jadi istri. Ya dulu motornya ya ini, Wah, yang menemani. banyak memori nih. Banyak dari banget awal. memorinya memang. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu apa aja sih rombakan yang udah dimodifikasinya? Rombakan sebenarnya kalau yang ini tuh bisa dibilang nggak terlalu banyak ya gitu. Mungkin kayak kalau di motor tuh ada yang namanya stang. Nah yang buat pegangan itu tuh aku turunin. Gitu. Terus dulu knalpot sering gonta ganti. Terus ini harusnya ada jok belakang, cuman aku lepas jok belakangnya diganti buat itu istilahnya belakangnya namanya buntut. Buntut tawon orang nyebutnya atau bahasa Inggrisnya cafe racer, buntut cafe racer. Aku jadiin itu. Terus apa ya? Ya paling itulah. Ganti buntut jadi nggak bisa gonjeng istri dong sekarang. Tolong jangan diingetin. Ya, dia sudah berkali-kali komplain tentang hal ini. Coba nggak apa nanti. Dia digoncengnya pakai yang lain aja. Yang lain nanti kita lihat ya. Oke. Kita digoncengnya yang lain. Jadi ini motor yang menemani aku lah kalau yang ini. Nah, kalau yang biru itu motor paling tua yang ada di sini. Wah, iya sih kelihatan banget kok dari modelnya paling tua ini. Ini motor yang paling tua. Jadi ini motor Tahun tahun 19, kalau nggak salah 1960-an. 1960 guys. Jess belum lahir kayaknya ya? Belum dong. Saya jadi tidak enak, takut salah. Ya, jadi ini 1960-an, ini aku dapat dari almarhum Pak D istilahnya. Wah. Orang Jawa tahu lah ya Pak D. Ya, dari almarhum omku, dia aja almarhum omku tuh dapat dari omnya juga. Turunan. Betul, jadi istilahnya kayak warisan keluarga lah. Berarti nanti akan diteruskan lagi ke generasi berikutnya. Ke Eran, ya kira-kira Eran nanti mau nyobain. Ini motornya tahun 1960-an. Istilahnya kalau zaman dulu di STNK-nya pun tulisannya sepeda kumbang sebenarnya. Sepeda kumbang. Sepeda motor kumbang karena dia nyalainnya itu digowes ya. Terus apa bedanya sama sepeda? Jadi dia cuma nyalainnya doang digowes, abis itu gereng nyala udah kayak kan. motor. Nah, terus kalau misalkan kamu di tanjakan, berasa motornya tenaganya kurang, kamu sambil goes bisa tenaganya nambah. Ini aku nggak bohong, ini beneran. Zaman sekarang juga ada tuh yang namanya sepeda listrik. Nah, Sepeda ini, sepeda ontel.
tapi listrik yang buat goes. Kira-kira seperti itu. Nah ini Oke. zaman dulunya kira-kira ya begitu itulah bentukannya. Nah, aku penasaran nih, di goes itu gimana sih caranya, boleh ditunjukin nggak? Boleh, cuman nanti habis kita bahas semuanya baru kita coba nyalakan. Oke. Karena jujur sudah nggak bertahun-tahun sih, udah beberapa bulan nggak aku nyalakan. Oke. Tapi harusnya sih masih bisa nyala sih, karena Masih terakhir bisa ya? nyala. Oke. Nah, terus ini apa nih dua motor ini? Bisa. Jadi kalau dua motor ini sebenarnya ini motor baru. Jadi Honda itu waktu itu ngeluarin 3 varian Ya. motor Honda zaman dulu tapi diperbarui lah. Gitu. Jadi ini Honda CT 125, Honda Super Cup 125, sama barengannya sebenarnya yang ini. Honda Maki 125. Nah, ini 3 motor ini bisa dibilang cukup langka gitu karena indennya lama banget. Makanya motor-motor ini tuh dulu waktu baru launching, harga secondnya malah lebih mahal dari barunya. Oh, Gitu. karena barunya harus nunggu lama. Betul. Terus itu basket di belakang itu asli atau Enggak, itu idenya bapakku. buat ke pasar mungkin? Iya, walaupun sejujurnya motor ini juga nggak pernah dibawa ke pasar. Ini motor paling baru berapa puluh kilometer. Waduh. Jadi emang ya motor-motor yang jarang dipakai lah gitu. Kira-kira seperti buat itu. koleksi. Jadi dua ini Honda CT dan Honda Super Cup Oke. gitu. Kalau yang ini Sebelahnya aku lihat ada tanda tangan ini. betul. Jadi ini adalah Siapa aku bikin kontennya bilangnya Honda Vario termahal di dunia. Ya klaim sendiri aja, nggak apa-apa. Kan motor saya, nggak apa-apa. Dong klaim sendiri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan nggak merugikan orang. Iya betul. Iya kan? Kalau ini yang bikin seru dari motor ini adalah waktu itu dia kan keluar sebelum MotoGP Mandalika kemarin, Jess. Nah, terus sebelum ke Mandalika, ini bagian yang di belakang plat nomor nih, aku lepas. Terus aku taruh tas. Nah, selama di Mandalika, aku kebetulan dapat akses ke pit. Jadi aku nungguin pembalap-pembalap tuh. Nah, pas pembalap Hondanya datang, aku kejar, tanda tangan gitu. Siapa tuh nomor 44? Paul Espargaro namanya. Good. Gitu. Jadi dari gara-gara ada tanda tangan itu, makanya aku bilang ini Vario termahal di dunia. Wah. Ya, kalau ada yang mau 50 juta, silahkan. Ya begitu. Ya ini serunya di situ sih gitu. Iya. Kalau motor ini aku projectnya adalah modif dengan budget SMA atau mahasiswa lah. Oh ya? Jadi nanti aku bikin kontennya adalah gimana sih kalau misalkan anak SMA atau anak kuliah yang budgetnya kira-kira 2 juta per bulan nih buat modif gitu. Nah aku nanti mau bikin referensinya kayak gitu. Misalkan aku kemarin ganti knalpot yang nggak nyampe sejuta. Suspensi aku ganti yang nggak nyampe sejuta. Tapi dengan kualitas oke. Dengan kualitas yang oke gitu, dan bukan dengan barang-barang KW. Jadi dengan harapan orang-orang bisa tahu, oh ternyata kalau modif itu juga nggak mesti mahal-mahal banget kok. Oke, pinter-pinter ya milih dan mencari. Betul. Oke, ini masih ada beberapa. Apa aja nih? Suzuki. Masih banyak, sabar ya guys. Ya, sabar. Kalau ini Suzuki GSX S150. Ini motor yang memorable buat aku karena waktu itu aku sempat kerjasama bareng Suzuki jadi brand ambassador-nya mereka. Wah. Waktu motor ini launching. Iya. Jadi ini motor yang emang ya orang juga yang nonton pasti identik banget lah sama Denimas tuh. Kalau bukan R90 ini. Suzuki ini ya. Karena warnanya biru, aku sebut kasih namanya Banyu Biru. Banyu biru, air biru. Ya, Banyu tuh air kan? betul. Dikasih nama Banyu Biru. Biru. Ini baru aja aku kelar restorasi. Oh. Jadi makanya kelihatan kayak motor baru karena bodinya semua aku ganti baru. Gitu. Bodinya doang berarti. Bodinya doang aku ganti baru dan sebagainya. Gitu. Aku kan biasanya sering bahas mobil. Jadi ya biasanya bahas modifikasi mobil. Mau tahu nih kalau kayak modifikasi motor atau restorasi motor itu biayanya sekitar berapa kira-kira? Biayanya sekitar berapa? Oke, tentunya tuh pasti bervariasi banget ya, gitu. Kalau kita ngomongin modif ya, modif Vespa, nanti kan kita bahas, Vespa itu motornya baru misalkan 50. Tapi sekarang ada yang modif Vespanya itu sampai 200 juta. Ya, jadi mobil dan modifan dan motornya mahalan modifannya. Saya juga bingung tuh duitnya dari mana sih gitu. Makanya itu seru banget tuh. Nah, tapi kalau misalkan mau modif-modif biasa juga bisa gitu. Nah, kalau restorasi, kalau motor-motor yang relatif baru begini ya, mungkin biayanya nggak seberapa lah gitu dibandingkan dengan harga barunya. Tapi kalau udah mulai motor-motor tua yang udah mulai jarang gitu kan,
ya itu bisa setara dengan harga motornya gitu. Kayak contoh yang tadi DKW itu mungkin harganya sekitar 20-an lah motornya. Restorasinya bisa segitu juga. Itu baru yang cc 50 cc. Nah kalau makin gede cc-nya, makin banyak parts-nya, bisa lebih mahal. Gitu. Tapi juga karena kalau udah lebih lama mungkin parts-nya lebih susah untuk dicari. Setuju banget ya, bener banget. Kadang-kadang parts-nya harus bawa dari Jepang atau bawa dari Eropa. Itu DKW itu aja bannya bawa dari Jerman. Karena di sini nggak ada ban ukuran seperti itu. Pesan dari Jerman atau? Pesan dari Jerman. Pesan dari Jerman. Kebetulan ada orang yang bisa masukin gitu ya. Ya udah. Ini apa? Banyu ijo? Bukan. Kalau banyu ijo, jadinya lumutan ya. Iya. Kalau ini sebenarnya ini sebutannya Kawasaki ZX25R. Nah ini kalau aku boleh sedikit cerita, menariknya adalah motor tuh kan ada yang 150, ini 150. Nah, yang ini 250. Nah, zaman dulu 250 cc itu ada yang 4 silinder. Just tahu jumlah silinder di mobil kan? Nah, ini kan enak satu silinder. Dulu tuh ada yang 4 silinder. Dulu tuh terakhir tahun 98 lah gitu. Sekarang udah. Nah, jadi sejak 4 silinder hilang tuh habis itu 4 silinder karena boros dan sebagainya. Akhirnya cuma 1 silinder, cuma 2 silinder. Keluar lagi 4 silinder gitu. Ini 4 silinder? Jadi 250 cc tapi 4 silinder. Oh, tahun berapa nih? Ini baru. Baru ya? Jadi dia itu kalau Jess tahu, mobil itu kan Redline, tahu Redline? Redline tahu nggak? Kalau di RPM. Oh iya, RPM ya. Redline itu sekitar, ya paling tinggi mungkin kalau mobil produksi itu 9.000 ya di Porsche. Atau mungkin kalau mobil biasa tuh 6.000, 7.000. Tentang kemarin habis dari acaranya Porsche ya. Halo Porsche, terima kasih loh. Nggak boleh, tapi kalau mau beli Porsche belinya di Prestige. Oh iya, Motor Cars. Prestige, tolong. Ayo Om Rudi. Banyak yang bilang aku tuh mirip Rudi Salim loh katanya. Karena brewoknya kali ya. Kak dari tuh Om Rudi, mungkin kalau kita bisa berjemu, kita foto bareng ya Om. Kita lihat seberapa mirip. Moga-moga rezekinya juga kebagian mirip Om. Amin. Nah tadi bahas Redline. Ya. Ini motor Redline-nya bisa sampai 17.000 rpm. Jadi tinggi sekali, suaranya ngelengking. 17.000? Nah, yang bikin menarik, motor ini suaranya kencang, larinya nggak seberapa sebenarnya. Ya elah. Lo justru makanya disebut ninja. Dia kan nggak kelihatan. Tapi karena suaranya duluan, juga. motornya belakangan. Iya juga sih. Tapi justru soal itu suaranya tuh kalau motor zaman dulunya bahkan orang bilangnya suaranya kayak F1. Karena zaman dulu bisa sampai 20.000 rpm-nya. Tinggi banget kan, motornya datangnya belakangan. Betul. Justru serunya di situ. Justru suka heran kalau lihat motor-motor di jalan suaranya kencang. gas banget tapi jalannya nggak ini. Nah itu salah satunya ini. Ya, sebenarnya sih nggak pelan-pelan banget. Oh, gitu. Cuman ya nggak sekencang suaranya, nggak sekencang orang dengerin, wah suara motor balap nih lewat gitu. Ternyata yang datang cukup istilahnya masih dalam batas speed limit lah. Kira-kira seperti itu. Oke, kita ini sisa ada Vespa nih guys. Ini Vespa Prep pasti. Ini Vespa Prep waktu itu yang kebetulan Arif Muhammad sedang berbaik hati ya, tiba-tiba dikirimin Vespa Prep. Jadi ini Vespa Prep dari yang Prep Edition. Kalau ini aku modifnya aku ceperin. Jadi aku ceperin biar ya dia makin kelihatannya makin bacot, bannya aku gedein. Istilahnya kalau di mobil mungkin kayak anak stand sekali ya. Itu ya. Oh, jadi motor juga kayak gaya-gaya yang cool itu diceperin juga ya. Ada yang diceperin, ada yang gaya racing gitu. Nah, ketika aku modif ini, di situ juga lah aku belajar bahwa anak-anak muda itu modif Vespa tadi tuh sampai 200. Iya, sekarang tiba-tiba waktu itu kayak ngetren banget ya Vespa ya. Vespa Matic, istilahnya sebutannya Vestic. Terus sekarang katanya ada istilah semua akan Vespa pada waktunya. Oh betul. Memang paling enak tuh naik Vespa. Nanti kakak udah pernah naik Vespa belum? Belum. Yaudah, padahal di showroom ada. Oh iya kan di showroom ada yang SW kan? Iya. Showroom Watersport kan? Iya. Waktu itu aku juga punya, cuman habis itu dibeli sama Fitra. Oh. Jadi itu Vespa Prep yang diceperin. Ya. Spionnya masih. Itu sebutannya adalah spion bar N. Atau spion jalu. Jadi di bar N-nya, nah itu jadi spion bar N. Yang emas ini adalah Vespa 75th Anniversary. Jadi limited special edition, ulang tahun Vespa ke-75. Nah ini limited edition lah ya di Indonesia, warnanya emas. Jadi Vespa ulang tahun ke-75 mereka rilis yang ini.
Kira-kira seperti itu. Ini udah dimodif ganti pelek juga, pakai mereknya Soka. Ya beberapa baru itulah ya, 75. Ini nih sebenarnya Vespa yang modelnya mungkin dibilang jarang banget sih, enggak. Cuman ini spesial buat aku karena ini adalah aku pertama kali belajar naik Vespa naik motor ini. Jadi ini motornya Pak Deku di Jogja. Di Jogja keadaannya masih bisa dibilang cukup ori, ya 80% ori lah ya. Gitu, karena ini motor tahun 93 kalau nggak salah. Dia masih banyak cat ori gitu, terus keadaannya juga masih enak banget. Aku beli dari Pak Deku, sama dia dirawat banget lah gitu, makanya juga aku pengen meneruskan lah. Ini di sebelah sini ada dua, nggak tahu bisa dibilang motor, bisa dibilang apa. Jadi tadi kan tuh kan bagian motor-motor roda 2. Iya. Ini roda 3. Ada dua nih guys. Jadi ini namanya Honda Monkey sebenarnya. Jadi ini standarnya emang roda 2. Iya. Cuman tiba-tiba ya, waktu itu kita lagi liburan ke Bali kalau nggak salah. Ini motor tiba-tiba pas kita lagi di Bali, motor ini nggak di rumah, aku nggak tahu. Dibilangnya cuma di servis doang. Tiba-tiba pas datang lagi udah begini keadaannya. Tiba-tiba udah ada tempat duduk ini. Jadi ini tempat duduknya ini bahasa Inggrisnya sidecar. Cuman di Indonesia orang kebiasaan menyebut dengan sespan namanya. Sespan. Betul, sespan itu mungkin bahasa Belanda atau bahasa Jerman tua lah ya. Sespan tuh ya ini, jadi ini Om Mobi udah pernah duduk situ kok. Serius? Iya, Om Mobi udah pernah duduk situ dan dia tidak suka. Saya tidak suka. Sorry. Gak apa. Nah, kakinya bisa lurus kok. Oh iya. Luas juga guys, tinggi saya 158 dan kaki masih muat guys. Ya. Ala-ala Kak Fitra nih ngomongnya. Ya, Om Vita tinggi saya 177. Dia sombong sekali dengan ketinggian 177. Kayaknya hari ini saya bilang saya tingginya 185. Jangan dong. 158. Nanti aku terlihat rendah. Tolong, jangan Jess. Tolong. Salah ngomong nih. Jadi ini motor Honda Monkey yang dikasih sespan. Jadi bisa mimpinya adalah aku di sini, istriku dan Eren di situ. Aku tahu, ini pasti istrinya Kak Dan Dimas modif tanpa pengetahuannya Kak Dan. Betul. Kira-kira dua motor ini itu surprise-nya seperti itu. Aku tahu kenapa. Kenapa? Karena tadi yang BMW di ujung itu dihilangin duduknya. Jadi ini ditambahin di sini. Jadi dia memang sebenarnya dia tuh suka banget sama motor Honda Monkey ini, Jess. Cuman dia nggak bisa boncengan. Karena kan joknya cuma satu nih. Iya. Dan motornya kecil. Bener. Sebenarnya dia ide aja, yaudah ditambahin itu gitu, biar bisa boncengan. Iya. Ya, kira-kira istri saya seperti itu. Dia pengen dibonceng, cuma belum kesampean kita. Bawa bertiga pakai Eren ini belum kesampean. Belum dibawa nih. Cuman bawa dari bengkel ke sini doang. Karena nyetirnya agak sedikit susah. Iya, mungkin butuh belajar lagi lah. Berat ya, enggak? Ya karena ada tambahan roda di sebelah kan. Iya. Jadi agak sedikit berbeda lah. Itu adalah kata-kata halus untuk bilang kalau Jesslyn gendut. Enggak. Saya enggak kok. Jujur loh, Jess. Saya enggak. Gimana? Gitu. Bisa keluarnya? Bisa. Kalau ini modifnya sebenarnya sih sekitar sebulanan lah ya, nggak nyampe. Karena yang produksi ini dia sudah sampai ekspor ke luar negeri. Oh, jadi gitu. udah ada kayak basisnya. Betul. Dan dia udah sampai ekspor. Jadi dia udah ready, sesuai. tinggal pasang. Dan ini dipasang di sini deh. Gitu. Ini motor roda 3-nya nih. Buat dibawa di jalan umum gitu boleh ya? Boleh kok. So, aku sih boleh-boleh aja ya. Boleh ya. Ya, aku sih belum nyoba. Moga-moga boleh. Harusnya sih Tiba-tiba boleh sih. dibawa, terus Biasanya udah pada di bawah sih. Gitu. Nah, ini nih yang lumayan mencolok karena aku suka warna pink dan ini warna pink. Bukan lumayan mencolok. Sangat mencolok sekali. Sangat Iya, mencolok. salah ngomong. Ini bukan Twizy. Mirip Bukan. Twizy, guys. Sama Twizy gede mana? Gede Twizy dong. Gede Twizy ya? Twizy bisa muat 2 orang depan dan belakang, lebih Ya. luas, lebih lebar, lebih bagus pokoknya. Loh, kalau Twizy Jesslyn- adanya di Prestige, guys. Kalau Jesslyn mau duduk di dalam sini juga bisa loh. Sorry, maksudnya bukan lebih bagus. Ini juga bagus, salah ngomong tadi. Sekian dulu aja untuk Isgar kali ini. Sampai jumpa. Mohon maaf. Kalau Jesslyn mau duduk di dalam sini juga bisa. Gitu. Ini ada bagasinya. Nggak muat. Ya, nggak Harus muat gini sih. Harus ngelipat. Nah, ini yang aku mau nanya, kenapa namanya bubur ayam racer? Instagramnya juga bubur ayam racer. Karena kalau naik motor itu kita sukanya cari bubur. Jadi udah karena suka
cari bubur, riding ke bubur, makanya namanya bubur ayam racer. Gitu dong. Iya, gitu. temanku yang come up dengan namanya dan sangat-sangat ya udah sangat identik sekarang. Aku sering kok kemarin aja ada yang minta foto, aduh Mas namanya siapa ya gitu. Sampai saya tahu Masnya bubur kan. Ayam. Apa Mas? Mas bubur. Saya sudah terbiasa. Enggak apa-apa, terima kasih. Ya. Jadi kalau ini Honda nih. Jadi ini JDM. Karena ini emang Japan domestic market. Japanese domestic market. Karena emang ini motor sebenarnya dijual di Jepang aja. Gitu. Jadi waktu itu ada yang import ke sini. Terus ada di Indonesia. Nah, ini 3 roda, ya kan? 50 cc 2 tak. Cc kecil sekali. Jalannya betul. Kecepatan maksimum kalau motor tuh sekitar 100 200 gitu ya. Ini enggak, ini 50. Lari 40 udah nyala-nyala tuh speed limit top gitu biasanya. Gak apa-apa, yang penting suaranya nggak kayak yang motor hijau tadi. Oh iya, cuma kalau ini asapnya banyak karena 2 tak. Nah ini 3 roda, kalau di Jepang buat nganterin pizza, buat nganterin makanan, buat food delivery lah. Iya. Sebenarnya, nah ini walaupun 3 roda tapi dia bisa miring. Bah. Tuh. Hah? Jadi dia kalau belok kita bisa miring. Tujuannya apa dimiringin begitu? Karena kalau kamu tahu kalau bajai itu belok pasti ada gini, kalau motor 3 roda, 1 di depan 2 di belakang, sebenarnya kalau buat belok dia nggak bisa kencang. Iya. Karena pasti langsung kejungkal. Ya kan? Nah, makanya ini biar tidak mudah terjungkal, dia bisa miring. Wah. Tapi anyway dia kan juga nggak bisa banter. Setuju. Ya kan? Cuman motor tuh kalau misalnya roda 3, lari 20-30 belok mendadak itu bisa kebalik loh. Gitu. Buat Iya. safety ya. Iya. Terus ini motor dengan yang ada wipernya. Nggak kalah jauh lah sama Twizy. Nah, di luar buat nganter makanan, kalau di sini dibuat apa nih? Di sini akhirnya buat lucu-lucuan. Jadi ada yang bikin jadi warna-warni, dimodif, ya kan. Ya ini tiba-tiba jadi warna pink, aku juga nggak sadar. Tiba-tiba pulang, kok udah warna pink. Ada fotonya anakku lagi di sebelah situ, fotonya Aaron. Ada fotonya Aaron. Ya, ini motor buat lucu-lucuan lah. Oke. Ini salah satu motor yang kalau aku pakai paling menyita perhatian di jalan tuh ini. Iya dong, obviously. Kalau nggak ini yang tadi sih. Ya, motorku yang gede aja kalah perhatiannya orang sama ini. Iya, of course. Ini lebih perhatian orang sama ini. Mau nyoba naik kalau yang ini? Naik. Nah, ini udah aku kunci, ini nggak bakal bisa. Ini enteng gitu. Coba kamu kakinya turun, dua-duanya. Nah, pegang stangnya. Nah, ini kalau aku miringin. Oh iya, kirain tadi kayak berat banget gitu sih. Enggak, ternyata ringan. Ini aku pegangin. Oh iya, coba dilepas. Wih. Enggak seberapa berat sih. Kayak iya kan? motor mainan di time zone itu yang bisa miring-miring juga. Nah, ya kira-kira begitulah. Begitu. Nah, kalau motor itu Jesslyn bisa naik. Dulu pas kecil suka balapan. Itu bukan motor kebetulan ya. Itu game. Jesslyn. Itu game, Jesslyn. Oke, ini gimana nih locknya lagi? Ini ada parking lock ya. Oh, udah deh. Siap. Dia nggak bakal Thank you. jatuh. Oke, nah selain motor-motor di sini, ada motor apa lagi nggak? Ada sebenarnya di sebelah sana. Itu motorku yang istilahnya motor kedua sih. Motor pertama aku tuh waktu aku SD kelas 3, ini mungkin sekitar SD kelas 5 gitu. Motor 80 cc Yamaha yang dari dulu aku punya. Cuman sekarang lagi terbengkalai karena aku belum mulai proses restorasinya. Pengennya adalah dulu aku belajar motor ya pakai itu. Nanti anakku belajar motor juga pakai itu. Pengennya sih seperti itu. Dari SD, jadi nanti pas Aaron SD baru dikasih atau tunggu SMP nih? Ya kita lihat ya. Lihat. Kalau sekarang sih dia udah senang sih naik mobil gitu ya. Tadi Aaron udah bawa itu Ferrari guys keluar. Betul. Kalian kalah. Ferrari kecil-kecil gitu. Ferrari. Dia senang banget. Dia mobil mah senang banget deh pokoknya. Seneng ya? Oke. Ini motornya udah nih. Kita langsung move ke mobil-mobilnya, yuk. Boleh. Ayo. Ya ini Mercy G300 tahun 9697 yang justru paling sering aku pakai harian. Kenapa pakai ini buat harian? Biasanya kalau mobil off-road kan lebih Atos kan ya istilahnya. Ada yang ngerti Atos? BMW E30, Jess. Ya. Jadi ini BMW E30. Jadi ini BMW seri 3 generasi kedua sebenarnya. Ini BMW E30 318. Jadi kamu bisa sebenarnya kalau mau touring Jakarta Aceh gitu ya. Tanpa ngeluarin duit tuh sebenarnya bisa kalau mau. Ya.